الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل اليوم عيدا للمؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم فهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku jamaah salat Idul Fitri yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantunan kalimat takbir dari semalam bergema dan bergemuruh bersahut-sahutan untuk mengetuk hati manusia yang beriman, membesarkan kalimat Allah, mensucikannya sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat itu pun kita ucapkan ketika selesai melaksanakan sholat maghrib sampai pagi hari ini. Ekspresi rasa syukur dari kalimat itu karena kita oleh Allah telah diberikan nikmat bisa beribadah dengan baik selama bulan suci Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua umat Rasulullah yang teramat cinta kepada Rasul. Sebagai bukti bahwa kita cinta kepada Rasul, kita senantiasa melaksanakan sunnahnya dan banyak membaca salawat kepadanya. Dari semua itu mudah-mudahan kita kelak di hari kiamat diizinkan oleh Allah memperoleh syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah, Ramadan
sudah pergi meninggalkan kita. Kepergian Ramadan merupakan kesedihan yang luar biasa bagi langit, bumi, dan para malaikat serta orang-orang yang mencintai Ramadan itu sendiri. Rasulullah menggambarkan, idza kana akhiru lailatin min Ramadan bakatis samawati wal ardi wal malaikah. Ketika akhir malam Ramadan, maka menangislah langit dan bumi serta malaikat. Musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Menangisnya sambil berucap, telah terjadi musibah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah berucap seperti ini dalam hadisnya, maka bertanya sahabat, ayyi musibatin ya Rasulullah? Musibah apa ya Rasul yang sedang terjadi sehingga langit, bumi dan para malaikat di akhir Ramadan mereka semua menangis? Apa yang terjadi ya Rasul? Kata para sahabat Nabi, zahabu Ramadan, karena perginya bulan Ramadan. Lianna da'watil mustajabatun wa sadaqatun makbulatun. Karena di bulan suci Ramadan itu langit, bumi, malaikat cinta kepada umat Rasulullah. Karena ekspresi cinta itulah mereka menangis, karena mereka pun sudah memahami bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Ketika umat Rasulullah banyak berdoa di bulan itu, mustajabatun, maka doanya diijabah. Wasodakotun makbulun, sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, menangisnya langit, bumi dan malaikat karena ekspresi cinta mereka kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun umat Rasulullah yang semangat dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan banyak ibadah kepada Allah. Ketika memasuki 1 Syawal, dia merenung di keheningan malam sambil bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih. Tanpa terasa air matanya pun menetes, karena Allah sudah menolong dirinya bisa beribadah yang banyak di bulan suci Ramadan yang sudah meninggalkannya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, banyak kenangan indah serta pesan pelajaran yang diberikan Ramadan kepada kita. Yang pertama, Ramadan memberikan pelajaran supaya kita menjadi orang yang jujur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida. Hai orang-orang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Penanaman diri ketika kita melaksanakan ibadah puasa itu ada nilai kejujuran di dalamnya. Karena ketika kita tidak melatih diri untuk jujur, untuk berkata yang benar, maka pahala puasa pun tidak kita peroleh. Saat ini
Sulit kita mencari orang yang jujur. Bahkan terkadang orang tidak jujur dengan dirinya sendiri. Contohnya apa? Dia sudah memahami bahwa fisiknya tidak bisa mengangkat beban yang berat. Tapi dia secara tidak jujur, tidak mengakui itu dan diangkat beban berat itu, yang akhirnya dia pun terjatuh. Pendidikan kejujuran di dalam Ramadan itu harus melekat jamaah sekalian, sampai kapanpun saja kita berada. Seorang suami harus jujur dengan istrinya dalam memberikan nasihat-nasihat kebaikan. Begitu juga istri harus jujur dengan suaminya agar terpelihara cinta kasih antara suami dan istri. Karena memang Allah memberikan rahmat kepada suami istri yang senantiasa jujur dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, Ramadan memberikan pelajaran kepada kita supaya selalu disiplin. Disiplin dalam mengatur bagaimana diri kita bisa membagi mana saatnya bekerja, mana saatnya beribadah, mana saatnya melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Kita belum mau berbuka kalau memang saat berbuka belum tiba waktunya. Kita belum mau menahan lapar dan dahaga kalau memang belum ada tanda-tanda bahwa kita tidak boleh lagi makan dan minum karena ingin melaksanakan ibadah puasa. Luar biasa sekali jamaah. Ada nilai-nilai kebaikan, ada pelajaran-pelajaran mulia di dalam Ramadan. Dan apabila itu kita lakukan setiap hari, maka kita akan menjadi muslim yang memang memiliki prestasi hidup yang baik, karena memang kita senantiasa hidupnya terpola, senantiasa hidupnya terarah, mengacu kepada sunnah Rasulullah dan perintah Allah di dalam Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Kemudian pesan yang ketiga yang disampaikan oleh Ramadan, ketika Ramadan memisahkan diri dengan kita memasuki satu Syawal, maka biasakanlah dalam kehidupan kita untuk senantiasa menebarkan kasih sayang di mana saja kita berada. Hari ini tidak ada lagi dendam kesumat di dalam diri kita kepada siapapun. Seorang suami dan istri tidak boleh lagi saat ini tidak seomongan. Tetangga satu dengan tetangga yang lain tidak boleh saat ini saling pelotot-pelototan. Cinta kasih ditebarkan oleh Idul Fitri. Kasih sayang kepada sesama senantiasa dianjurkan oleh Allah kepada kita. Karena memang makna daripada Ramadan itu sendiri adalah menahan untuk senantiasa juga kita menebarkan kasih sayang kepada sesama. Suatu hari sahabat Abu Bakar
ada kekecewaan dengan salah seorang sahabatnya. Sahabat Abu Bakar punya anak namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Karena sesuatu hal tiba-tiba Siti Aisyah difitnah berzina dengan lelaki lain. Ada sahabat yang dia nggak punya rumah, dibelikan rumah oleh sahabat Abu Bakar. Yang kalau nggak punya baju, dibelikan baju oleh sahabat Abu Bakar. Belum punya jodoh, dicarikan jodoh yang baik. Semua kekurangan, kebutuhan hidupnya sahabat ini dipenuhi oleh sahabat Abu Bakar. Karena memang sahabat Abu Bakar ingin meningkatkan ibadahnya kepada Allah, menebar kasih sayang kepada sesama. Tetapi ketika sahabat Abu Bakar dapat ujian dan cobaan, Siti Aisyah difitnah berzina, sahabat yang kebutuhannya sudah dipenuhi ini bukan menutup-nutupi, malah menebar fitnah. Ketika itu sahabat Abu Bakar marah, kecewa, sudah membantu semuanya totalitas, tetapi balasannya malah aib keluarga sahabat Abu Bakar tidak ditutupi oleh sahabat ini. Ketika sahabat Abu Bakar marah seperti itu, Allah menurunkan wahyunya di dalam surat An-Nur ayat 22. Allah menegur sahabat Abu Bakar melalui Rasulullah. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Maafkanlah Abu Bakar, berlapang dadalah. Apakah engkau tidak suka kalau Allah mengampuni dosa kamu sekalian? Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dari kisah ini jamaah sekalian, yang mana sahabat Abu Bakar sudah memberikan pelayanan terbaik kepada sahabatnya, kita tidak boleh pernah kecewa kepada siapapun yang sudah mengecewakan kita. Buka pintu hati, lapangkan dada, ulurkan tangan sebagai bentuk permohonan, sebagai bentuk pembuka maaf buat orang yang sudah melakukan kesalahan kepada kita. Hari ini harus kita lakukan itu jamaah sekalian. Bersimpuh kita di hadapan ibu kita. Wahai ibu, suatu hari pernah aku berucap kepada engkau dengan ucapan yang baik, tapi engkau tangkap kata-kataku itu seolah-olah menyakiti hatimu. Engkau marah kepadaku. Maka hari ini bersimpuh di hadapan ibu, minta maaf. Kalau orang tuanya sudah meninggal, perbanyak doa buat mereka. Datangi kuburannya, doakan di atas kuburannya. Kalau kuburnya jauh, doakan dari rumah. Kita pun mungkin pernah melakukan kesalahan dengan suami kita, dengan istri kita, dengan siapapun yang kita kenal. Hari ini tidak ada lagi dendam kesumat di dalam hati kita. Kita buka pintu maaf buat mereka. Maka ketika kita sudah melakukan itu, kita memperoleh predikat Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Karena selama Ramadan kita sudah berpuasa penuh, beribadah yang banyak. Kemudian hari ini pun kita saling memaafkan, maka kita akan memperoleh predikat seperti seorang bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Bebas lepas diri kita tanpa dosa. Karena memang Allah pun sudah menurunkan rahmat dan ampunannya buat kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, marilah pelajaran mulia yang sudah diberikan Ramadan kepada kita senantiasa kita rawat, kita jaga, supaya memang kehidupan ini senantiasa menebar kasih sayang di mana saja kita berada. Terus semangat dalam nuansa Ramadan, agar memang setiap keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu al ghafurur rahim.